Apa bisa menjamin orang itu bisa terbukti keturunan Rasulullah atau enggak? Lewat tes DNA. Bisa enggak? Coba kalian pikir. Jarak antara kita dengan Rasulullah SAW itu sekitar 1400 tahun yang lampau. Oke. 1400 tahun yang lampau. Dan orang yang mengaku bernasabkan kepada beliau SAW dan bukan hanya mengaku, tetapi juga mendapatkan keabsahan, diakui keabsahan nasabnya oleh ulama nasab dan juga oleh lembaga nasab Naqabatil Ashraf. Itu juga jumlahnya banyak sekali, ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin juga jutaan. Kalau kita bicara secara keseluruhan dzurriyyah Rasulullah yang hidup di bumi ini saat ini. Oke. Nah, belum lagi orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, sedangkan dia tidak diakui oleh ahli nasab, tidak juga diakui oleh Naqabah, tetapi dia percaya bahwa dirinya adalah dzurriyyah. Tentu juga jumlahnya banyak. Ya. Belum juga orang yang menjadi korban dari pemalsu nasab. Ada kan di beberapa negara seperti Mesir, Maroko, yang mengaku sebagai ahli nasab dan mendirikan Naqabah. Kemudian membentuk sindikat dengan orang-orang yang serupa, yang tinggal di negara yang sama, dan juga di negara yang lain, misalnya di Suriah, di Malaysia, di Maroko, di Mesir. Nah, orang-orang ini membentuk sindikat yang jumlahnya lumayan lah jumlahnya, mungkin 10 kayak, ya, mungkin lebih, yang mereka itu saling memberikan syahadah nasab. Jadi misalnya satu di antara mereka memberikan syahadah nasab, yang lainnya juga ikut-ikutan memberikan syahadah nasab. Nah, belum lagi orang-orang yang menjadi korban sindikat itu, yang jumlahnya juga banyak. Ya. Terus kalau misalnya disuruh tes DNA, yang dijadikan acuan yang mana? Itu pertanyaannya. Oh ya tentunya yang menjadi acuan ya yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Oke, tapi jumlahnya banyak. Bisa jadi mereka juga haplogrupnya berbeda. Dan memang yang selama ini terdaftar di Family Tree DNA, haplogrup mereka beragam. Lalu siapa yang paling benar? Ya nggak ada yang tahu juga. Kenapa? Karena sampel asli dari Rasulullah SAW tidak pernah ada. Sampel asli dari Sayyidina Ali juga tidak ada. Sampel asli dari Imam Hasan, Imam Husain juga tidak ada. Jadi siapa orang yang mempunyai kewenangan untuk memastikan di antara orang-orang yang tes DNA, orang inilah yang DNA-nya paling benar, yang paling tersambung kepada Rasulullah SAW? Juga nggak ada. Jadi ini murni pilihan dari orang yang mengaku-ngaku ahli DNA juga. Jadi bukan ahli DNA, dia bukan ahli DNA filogenetik, tapi dia mengambil alih profesi ahli DNA filogenetik, androgenetik diambil alih semua. Kemudian dia memutuskan siapa yang paling benar sebagai
keturunan Rasulullah yang DNA-nya paling valid berdasarkan asumsi dia.